Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu topik kesehatan yang penting dan sering dialami oleh banyak wanita, yaitu miom. Miom atau fibroid rahim adalah tumor jinak yang tumbuh di dalam atau di sekitar dinding rahim. Meski tidak bersifat kanker, miom dapat menimbulkan gejala yang mengganggu dan berdampak pada kesehatan. Penting bagi kita untuk mengetahui gejala-gejala awal dari miom agar dapat mendeteksi dan menanganinya sejak dini. Ini adalah 7 gejala awal yang dapat menjadi tanda-tanda munculnya penyakit miom. Yang pertama, periode menstruasi yang berlebihan atau monoregia. Salah satu gejala utama miom adalah pendarahan menstruasi yang sangat banyak. Wanita dengan miom sering mengalami periode menstruasi yang lebih lama dan lebih berat dari biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai monoregia. Jika menstruasi berlangsung lebih dari 7 hari atau darah yang keluar sangat banyak sehingga perlu mengganti pembalut atau tampon setiap 1 hingga 2 jam. Hal ini bisa menjadi tanda awal adanya miom. Next, nyeri di bagian perut atau panggul. Miom yang berkembang di rahim dapat menekan organ-organ di sekitarnya, menyebabkan rasa sakit atau nyeri yang menetap di daerah perut bagian bawah atau panggul. Rasa sakit ini mungkin ringan atau berat, tergantung pada ukuran dan lokasi miom. Pada beberapa kasus, nyeri ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat menstruasi. Next, sering buang air kecil. Miom yang tumbuh di rahim bagian depan dapat menekan kandung kemih, sehingga menyebabkan frekuensi buang air kecil yang lebih sering dari biasa. Tekanan ini dapat mengurangi kapasitas kandung kemih, menyebabkan rasa ingin buang air kecil lebih sering. Bahkan ketika kandung kemih tidak terlalu penuh. Jika Anda sering merasa harus buang air kecil, terutama di malam hari, ini bisa menjadi tanda bahwa miom sedang berkembang atau developing. Yang keempat, kesulitan buang air besar atau konstipasi. Sebaliknya, jika miom terletak di rahim bagian belakang, ia dapat menekan usus besar, menyebabkan konstipasi atau sembelit. Tekanan ini menghambat aliran normal pencernaan, sehingga Anda mungkin merasa kembung, susah buang air besar, atau merasa perut selalu penuh meski tidak makan banyak. Yang kelima, nyeri saat berhubungan intim. Bagi sebahagian wanita, miom dapat menyebabkan rasa nyeri saat berhubungan intim, yang disebut dengan dispenia. Nyeri ini terjadi ketika miom yang tumbuh di dinding rahim menimbulkan tekanan pada organ reproduksi atau organ sekitarnya. Nyeri ini dapat bervariasi mulai dari rasa tidak nyaman hingga rasa sakit yang cukup berat, tergantung pada lokasi dan ukuran miom. Yang keenam, perut membesar atau terasa penuh. Sering berkembangnya miom, perut dapat terlihat atau terasa membesar. Beberapa wanita dengan miom yang cukup besar bahkan tampak seperti hamil atau pregnant. Miom yang besar juga bisa menyebabkan rasa penuh atau tekanan di perut, mirip dengan perasaan kembung, meskipun Anda tidak makan banyak. Yang ketujuh, kesulitan hamil atau guguran berulang. Miom yang tumbuh
di dalam rahim dapat mempengaruhi kesuburan dan menyebabkan masalah pada kehamilan. Miom yang terletak di dalam dinding rahim atau menekan saluran tuba dapat menghambat proses pembuahan. Selain itu, wanita dengan miom mungkin juga mengalami keguguran berulang karena miom dapat mengganggu implantasi janin di dinding rahim atau menyebabkan kontraksi yang tidak normal. Mengetahui gejala awal miom sangat penting agar kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengobatan sejak dini. Jika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami beberapa gejala yang disebutkan tadi, sangat disarankan untuk segera konsultasikan dengan dokter atau tenaga medis yang berkompeten untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Thank you. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang sehat, pola makan yang seimbang, dan rutin memeriksakan diri ke dokter.